Dan lihatlah para ulama salaf zaman dahulu. Mereka belajar adab 20 tahun sebelum mereka menimba ilmu. Kapan ilmu tidak dibarengi dengan adab, hanya kehancuran yang ada, kebinasaan yang ada. Dan ini sudah terjadi di zaman ini, Masya Allah. Orang-orang seperti itu ditokohkan. Bahkan dianggap dia adalah ulamanya. Bahkan dia ini dianggap tokoh agamanya. Padahal dia jauh sekali, na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab seorang ulama dalam berdakwah merupakan hal yang paling penting dan mendasar, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa hari ini masih banyak ulama yang tidak mencontohi adab perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Contoh kasusnya seperti yang baru-baru ini viral, seorang gus atau kiai yang berceramah namun di dalamnya dia merendahkan dan mengolok-olok orang lain sebagai bahan guyonan. Dan ini merupakan adab yang sangat buruk, terlebih dilakukan oleh seorang ustadz di hadapan banyak umat. Nah, terkait dengan viralnya gus itu, maka apa komentar Ustadz Salafi terkait dengan ustadz yang suka guyon berlebihan sehingga merendahkan orang lain? Berikut ini adalah pembahasannya yang dibahas oleh Ustadz Abdurrahman Al-Amiri di dalam khutbahnya. Maka silakan disimak baik-baik, dan untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa menonton fullnya di channel Ustadz Abdurrahman Al-Amiri. Nanti saya taruh linknya di deskripsi atau di pojok kanan atas. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita hidup di akhir zaman yang mana banyak kejahilan menyebar dan ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyrati sa'ah an yurfa'al ilm wa yakthura al-jahl." Termasuk tanda hari kiamat, ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kejahilan, kebodohan merajalela, na'udzubillah. Sehingga ketika para ulama diwafatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa hanyalah orang-orang juhala yang berbicara di atas podiumnya, na'udzubillah. La qala Allah, wa la qala Rasul, wa la qala sahabah. Yang mereka ucapkan bukanlah qala Allah, bukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan aqwalus sahabah. Apa yang mereka ucapkan? Dongeng-dongeng belaka, na'udzubillah. Hinaan, umpatan, ejekan dan sebagainya. Dan itu banyak sekali di akhir zaman, ayyuhal ikhwatul kiram. Lihatlah wainal adab. Adab mereka sudah mulai hilang satu persatu. Mereka bangga dengan nisbat mereka kepada ilmu, wal ilmu bari'un min haula, dan ilmu berlepas diri dari mereka semua. Dan lihatlah para ulama salaf zaman dahulu. Mereka belajar adab 20 tahun sebelum mereka menimba ilmu. Dan ini disebutkan oleh Sufyan. Sufyan mengatakan, Masya Allah, kana rajul idza arada an yaktub al-hadis. Seseorang jika mau belajar hadis, mau meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'abbad wa ta'addab. Dia harus menjadi ahli ibadah dan juga ahli adab. Berapa tahun? 20 sana. Selama 20 tahun, ayyuhal ikhwatul kiram. Kenapa? Kapan ilmu tidak dibarengi dengan adab, hanya kehancuran yang ada, kebinasaan yang ada, dan diikuti oleh banyak manusia, menjadi kuduah-kuduah sayyi'ah. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibarengi dengan adabnya. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan lisan yang keji, bukan lisan yang suka mengumpat. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari umpatan. Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'an wala sababa. Lisan Nabi tidak pernah menikam dan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela. Maka dari itu, ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah bagaimana Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, qala li Makhlad. Makhlad berkata kepada saya, nahnu ila katsirin minal adabi ahwaj minna ila katsirin minal hadis. Kita ini jauh lebih membutuhkan adab dibandingkan mengoleksi banyak hadis. Dan sekarang faktanya, ayyuhal ikhwatul kiram, la adab walal ilm. Tidak ada adab dan tidak ada ilmu. Apa yang terjadi? Ruwaibidah. Dan ini sudah terjadi di zaman ini, Masya Allah. Orang-orang seperti itu ditokohkan. Bahkan dianggap dia adalah ulamanya. Bahkan dia ini dianggap tokoh agamanya. Padahal dia jauh sekali, na'udzubillah. Dan ini kata Nabi kita Muhammad SAW, sanawatun khadda'at. Tahun-tahun yang penuh dengan tipuan-tipuan. Yusaddaq fihal kadhib, orang yang dusta dikatakan jujur. Wa yukadzdzab as-sadiq, orang yang jujur dikatakan dusta. Wa yu'taman al-kha'in, orang yang khianat dikasih amanah, dan orang yang amanah dikatakan khianat. Na'udzubillah. Wa yuntik fiha ar-ruwaibidah, dan orang-orang ruwaibidah berbicara. Maka apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Ya Rasulullah, wa man ruwaibidah? Siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi kita SAW, as-safih yatakallam fi amril ammah,
Orang safi, orang bodoh, tapi diutus untuk berbicara dalam kasus publik masyarakat umum. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau dengan kasus-kasus kecil saja bisa ribut, bagaimana dengan kasus besar dia selesaikan? Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, dari zaman ke zaman kita ini sebelum menuntut ilmu, lihat siapa guru kita, lihat siapa syekh kita, siapa ulama-ulama kita yang mau kita timba ilmunya. Karena nggak sembarangan ayyuhal ikhwatul kiram. Dulu itu mereka menuntut ilmu dengan secara spesifik. Mereka lihat bagaimana sholat gurunya, sedekah gurunya, adab gurunya, lisan gurunya, gerak-gerik gurunya, itu dilihat oleh mereka semua. Kalau seandainya kita ini asal menimba ilmu dari orang siapa saja, maka kita akan binasa. Dilihat siapa orangnya, apakah dia ini kadzdzab, apakah dia ini thiqah, ataukah dia wadha'ul hadis. Itu dibahas oleh para ulama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau seandainya bukan karena rawi-rawi yang kita kenal, siapa gurunya, siapa gurunya, siapa gurunya. Kalau seandainya tidak ada hal-hal seperti itu, laqala man syaa ma syaa. Orang itu akan mengatakan apa yang dia suka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, sebelum kita menimba ilmu, lihat guru antum siapa. Seandainya ana mengucapkan hal-hal kotor dari ana, jangan antum timba ilmu dari ana. Dan itu sesuatu hal yang ana pastikan. Kalau seandainya kita ini berbicara hal-hal yang menghinakan, jangan antum duduk di majelis kita. Na'udzubillah. Kenapa? Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an inilah hujjah laka yang membela engkau, atau hujjatun 'alaik, atau hujjah yang bisa menekan kita pada hari kiamat ayyuhal ikhwatul kiram. Dan lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisannya adalah lisan Al-Qur'an, dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya akhlak Al-Qur'an. Sebagaimana Aisyah ditanya, "Ma kaifa akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalat kanat khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an Al-Karim. Beliau enggak pernah mencela sama sekali, dan beliau enggak pernah merendahkan, dan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ini di atas akhlak yang besar sekali. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.